Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin terlebih dahulu kita dengarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sekarang kita sampai kepada hadis ke-7 daripada Al-Fitnah bin Muhammad ala sunnah wal jamaah. As-sabi'u hadis ke-7 anhu an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ada sesungguhnya perumpamaan mana barakani Allah bihi minal huda wal ilmi, apa yang Allah mengutusku dengannya daripada petunjuk dan juga ilmu pengetahuan, kama dari bayi asal Allah, ibarat hujan, ibarat dari bisi yang membasahi bumi. Sampai di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hidayah dan ilmu itu ibarat hujan yang membasahi bumi. Maksudnya apa? Hidayah dan ilmu itu adalah hujan, tetesan hujan. Kita ini adalah bumi. Fakanat minha qa'ibatun thayyibatun, dan adalah di antara bumi itu, di antara tanah itu ada yang jenisnya baik. Apa yang dimaksud dengan tanah yang jenisnya baik? Qabilatil ma'a, dia mampu menahan air, dia mampu menyerap air. Fa'ambatatil karla wal ushba al-kathir, dengan sebab dia menyerap air itu maka tumbuhlah kayu-kayu, ranting-ranting dan pepohonan yang amat banyak. Maksudnya begini, orang ketika menerima hidayah dari Allah, ketika menerima ilmu yang dianugerahkan oleh Allah, dia dalam hadis ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang baik. Orang yang baik itu bagaimana? Ketika dia menerima hidayah daripada Allah, dia berhasil menerima hidayah itu dengan baik, dan dia mampu menyebarkan hidayah itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Demikian pula dengan ilmu. Orang yang baik itu adalah ketika dia belajar, dia berhasil memahami apa yang dia pelajari,
dia amalkan bukan sekedar pahamnya, dia paham, dia amalkan, dan dia sebarkan kepada orang lain agar orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Ini disebut orang yang baik. Kenapa? Yang pertama, ilmu. Kalau kita punya doa, ya kita tahu doa, tetapi kita tidak mengamalkan, maka tidak ada yang bertambah daripada diri kita, melainkan semakin jauh daripada Allah. Jadi kalau ilmu kita bertambah, tapi kita tidak mengamalkan, yang ada itu bukan makin dekat sama Allah, tetapi makin jauh. Makanya orang-orang suka ngomongin, kalau ngomong pinter-pinteran, Iblis itu lebih pinter. Buktinya bagaimana? Pinternya Iblis, pinternya setan itu bisa menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kalau nggak pinter, kalau nggak tahu, nggak bakal bisa berdaya. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah hadir di majelis taklim, di mana-mana tempat, yang paling penting itu adalah pertama diamalkan. Kalau nggak diamalin, gimana Samsul? Saya sering menyebutkan di sini Imam Ibn Ala, Imam Ibn Ruslan, dalam kitabnya Madalah Subat atau dalam beberapa cetakan disebut Sofah Subat menyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin fa'alimu bi ilmihi lam ya'malan. Dan setiap orang-orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, maka nanti dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala disiksa. Nanti muncul pertanyaan, Samsul, kenapa orang yang berilmu itu oleh Imam Ibn Ruslan dikatakan disiksa terlebih dahulu sebelum penyembah berhala? Boleh jadi ada orang-orang yang menyembah berhala karena dia tidak tahu Tuhan yang layak disembah itu adalah Allah. Sedangkan orang-orang yang berilmu itu dia sudah tahu Allah itu yang layak disembah, ilmu itu wajib diamalkan dan lain sebagainya. Ketika tidak diamalkan, pantas kalau disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Dan lagi, mohon maaf, kalau kita sudah mengamalkan cukup nggak? Nggak cukup. Kita juga harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama kita. Khairukum anfa'ukum linnas, atau khairun nas anfa'ukum li ghairihim. Sebaik-baik orang itu adalah yang memiliki manfaat bagi orang lain. Nah, manfaat dalam hal ilmu itu apa? Kita sampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekeliling kita itu siapa? Yang paling dekat dulu. Siapa? Keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada neraka. Jadi kalau kita sudah tahu, kita mengamalkan apa yang kita sudah tahu, hal berikutnya adalah kita sampaikan kepada orang lain. Dan kelebihannya kalau kita menyampaikan apa yang sudah kita tahu, kita bakal mendapatkan pahala apabila orang yang kita beritahu itu melaksanakan apa yang kita sampaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan beliau menyatakan salah satunya, man dalla ala khairin falahu ka'ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya seolah-olah dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan
enak. Nah, hal ini identiknya biasanya sama guru. Guru itu dia udah tahu, dia udah ngerjain untuk dirinya sendiri, habis itu dia sampaikan kepada orang lain. Makanya saya selalu menyampaikan di sini dan di beberapa tempat, guru itu kalau kita pakai sistem MLM, multi level marketing, dia adalah orang yang paling atas. Ketika dia orang yang paling atas, dia udah tahu dia dapat pahala. Dia ngerjain, dia dapat pahala. Dia nyampein, dia dapat pahala. Entar muridnya ngerjain, dia dapat pahala. Muridnya nyampein lagi ke keluarganya, dia dapat pahala lagi. Terus saja sampai ke bawah begitu. Nah, kita juga bisa. Modalnya apa? Sampaikan apa yang kita terima di majelis-majelis ilmu. Tetapi ada tetapi. Majelis ilmu yang bagaimana? Majelis ilmu yang sifatnya umum kayak begini. Memangnya ada majelis ilmu yang sifatnya khusus? Ada. Seperti pembahasan tasawuf yang lebih dalam. Kalau ngomongin thariqat itu gak bisa disampaikan kepada orang lain secara terbuka. Kenapa? Kalau tidak nanti timbulnya fitnah. Yang mengamalkan thariqat tentu tahu kalau thariqat itu ya di mana kata guru aja udah. Contoh kemarin Rebo kemarin kita baru kemarin minggu kemarin itu ada yang namanya Rebo Wakasa. Kalau ngikutin fikih, ya kalau ngikutin fikih nggak ada. Kenapa nggak ada? Pertama, yang ngomong Rebo Wakasa itu sumbernya ilham. Sumbernya adalah ilham. Ya. Tapi Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah menyebutkan Imam As-Sakhawi ini pakar hadis. Muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyampaikan beliau ketemu dengan orang saleh. Yang orang saleh ini bilang dapat ilham juga. Ini sama-sama ilham. Versinya Imam As-Sakhawi itu kata gurunya, hari Rabu itu mengeluh kepada Allah, ngadu kepada Allah. Ngadunya kenapa? Karena orang-orang beranggapan hari Rabu itu adalah hari yang penuh dengan kesialan. Untuk menenangkan hari Rabu itu, Allah menganugerahkan kepadanya tidaklah satu perkara dilaksanakan pada hari Rabu, melainkan dia akan menjadi sempurna. Sedangkan kalau yang masalah rumah kasarnya ilhamnya begini, seorang salih mendapatkan ilham daripada Allah bahwasanya Allah setiap tahunnya itu menurunkan 320.000 balak, yang mana 320.000 balak ini diturunkan secara bersamaan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu makanya di beberapa tempat dikenal istilah Rebo Wakasa. Menurut Islam ini tidak ada. Karena tadi sumbernya Rebo Wakasa ilham yang bilang hari Rabu itu segala sesuatu yang dilakukan pada hari Rabu akan sempurna juga ilham. Ini satu. Yang kedua, ada hadis misalnya Imam Asy'uti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir menyebutkan bahwa setiap hari Rabu terakhir di setiap bulan Yaumul Arbi'a'u fi kulli syahrin Yaum nahsin mustamirrin adalah hari yang penuh dengan kesialan tiada henti. Tetapi hadis ini dinyatakan palsu, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang fikih. Majelis-majelis ilmu yang begini fikih kita ngomonginnya. Tapi kalau ngomonginnya thariqat, bisa jadi ada beberapa mursyid yang memerintahkan murid-muridnya
dengan sholat pada rukun wakasat, doa pada rukun wakasat. Nah, kalau udah mau minta tasawuf, saya mohon maaf, murid mah udah dengerin aja apa kata guru. Nah, hal-hal yang kayak gini nggak mesti disampaikan kepada keluarga, karena beda sifatnya. Boleh nggak begitu? Boleh. Kata siapa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya suka menyampaikan hadisnya di sini. Abu Hurairah menerima ilmu daripada Nabi 2 tahun. Hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Yang satu karung itu disampaikan kepada orang ramai, masyarakat umum terbuka kayak sekarang. Tapi yang sekarang lagi kata Abu Hurairah, "Lau bathtuhu," sekiranya yang sekarang lagi ini aku sampaikan secara terbuka, "Laquti'at hadzal mulhum." Leherku ini bakal dipenggal. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, tidak semua ilmu harus kita sampaikan kepada orang lain. Perlu melihat situasi dan kondisinya juga. Baik, kembali ke sini. Jadi perumpamaan antara hidayah ilmu dengan orang seperti kita ini, Nabi memperumpamakannya seperti hujan dan juga tanah. Ada tanah yang baik, dia dapat menyerap air, lalu dia menumbuhkan misalnya pohon-pohonan. Nah, orang juga sama. Ketika hadir di majelis ilmu, dia paham, dia amalkan, dia sampaikan kepada orang yang lain, sehingga orang lain bisa mengambil manfaat. Ini perumpamaan yang pertama. Wa kana minha ajadib, akan tetapi ada tanah itu dia tidak dapat menyerap air. Kalau tanah tidak dapat menyerap air, dia bentuknya cekungan, dia kan berarti rampung air. Nah, perumpamaan orang yang kedua ini apa? Dia nggak paham ilmu yang dia dengar, atau dia paham tapi dia nggak pakai, dia nggak amalin ilmu ini. Bermanfaat untuk dirinya sendiri? Ya enggak. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah engkau memerintahkan orang lain untuk melakukan kebajikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Apa namanya kata Nabi? Amsakatil ma, karena tanahnya ini keras, dia tidak dapat menyerap air, dia cuma bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nasa, dengan air yang ditampung oleh tanah yang keras ini, Allah memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Fasyaribu minha wasaqaw wasarahu, ada yang minum dari air itu, ada yang menjadikan irigasi daripada air itu untuk sawahnya, untuk kebunnya dan lain sebagainya. Nah, ini ibarat orang yang hadir di majelis ilmu, pilihannya dia nggak paham, atau dia paham tapi dia nggak ngamalin. Tetapi kemudian apa yang dia terima di majelis ilmu itu dia sampaikan kepada keluarganya atau orang lain. Orang lain yang ngamalin, dianya sendiri enggak. Nah, ini ibarat anak yang keras tadi, dia nggak bisa menampung manfaat untuk dirinya sendiri, enggak, tapi bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bagus kan? Ya, kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi, ya tentu aja ini jelek. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ketiga, ini mendingan dikit. Yang ketiga bagaimana? Wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Tetesan-tetesan air hujan itu juga mengenai tanah yang lain. Innama hiya bi'anun, dia itu keras.
dia nggak bisa nampung, dia juga rata. Kalau tadi kan beras, dia jagung, bisa nampung air. Ini mau udah beras, dia bentuknya rata, nggak bisa nyerap air dan nggak bisa nampung air. La tumsiku ma'an, nggak bisa menampung air. Wala tumbitu kalam, tidak juga menumbuhkan pepohonan. Nah ini kalau perumpamaan yang ketiga ini ya, dia hadir di majelis ilmu, dia kagak, maksudnya dia misalnya dia kagak paham, dia juga tidak nyampein kepada orang lain, ya udah airnya loss begitu aja, ilmunya dia loss begitu aja. Nah makanya walaupun misalnya kalau di tempat kita ini masih sulit ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Taqyidul Ilmi beliau mengutip satu pernyataan, qayyidul ilma bil kitabah. Ilmu kita ini kalau pengen kuat kudu diikat. Ini kita nih lagi ngaji, kita lagi ngaji, kita berilmu. Biar kuat ilmu kita itu diikat. Ikatnya bagaimana? Bil kitabati, dengan mencatat. Makanya tadi saya sudah bilang di awal, di kawasan kita masih agak sulit. Kenapa sulit? Di tempat kita biasanya kajinya masih mungkin. Salah nggak? Nggak salah, bagus sudah. Mau dalam itu udah bagus. Cuma kan ini lagi mungkin yang lebih bagus lagi begitu. Selain ditulis, dia lagi diamalin. Kalau ilmu kita dapat, kita amalin, biasanya susah buat berubah. Tapi kalau kita dapat ilmu, nggak kita amal-amalin, lupa yang amal-amal. Ingatnya sebentar doang. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi, itulah perumpamaan orang-orang yang mendalami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi, dan mengambil manfaat dengan apa yang Allah mengutusku dengannya. Fa'alima lahu, dia menjadi tahu yang sebelumnya nggak tahu, dia jadi tahu. Wa'allama, setelah tahu dia amalkan, dia ngajarin, dia mengajarkan, dia memberitahu kepada orang lain. Ini kan perumpamaan yang pertama tadi. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Yang kedua itu, perumpamaan yang kedua adalah orang yang tidak dapat mengangkat kecuali kepalanya doang, maksudnya disokong doang gitu. Makanya tadi di awal saya sudah katakan, orang kalau punya ilmu doang nggak diamalin, biasanya sokong. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Nah yang ketiga tadi, orang-orang yang tidak menerima hidayah atau petunjuk atau ilmu yang aku diutus oleh Allah dengannya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaihi itu disepakati oleh mereka berdua. Wa faquha, dan adapun kata faquha bil rafi' al-mashhur, cara bacanya itu mendhammakan hurufnya berdasarkan bacaan yang masyhur. Wa qila, dan ada pandangan lain yang menyatakan dikasihnya dengan mengkasrahkannya, jadi bisa dibaca faquha, bisa dibaca fatihah. Aisara fatihah, artinya adalah dia menjadi orang yang ngerti, orang yang alim, orang yang faham. Selesai hadis yang ke-9. Jadi saya ulang sekali lagi. Dari hadis ini Nabi menyatakan ada 3 tipe, ada 3 karakter orang yang menghadiri majelis ilmu. Pertama, ilmu yang dia pelajari bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia amalkan ilmu tersebut dan dia amalkan dan dia sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, dia menghadiri majelis ilmu, dia paham, tapi dia tidak mengamalin, tapi dia sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, dia hadir majelis ilmu, dia paham, dia enggak mengamalin, dan dia tidak sampaikan kepada orang lain. Terlebih itu yang kedua, yang ketiga itu udah tahu tapi enggak ngamalin.
Udah ngamalin tapi nggak nyampein ke Ruki. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Iya. Baik. Baik. Yang pertama, ini ada dua pertanyaan sebetulnya. Walaupun pertanyaannya mungkin cuma itu, tapi permasalahannya ada dua. Yang pertama, hukum perempuan yang sedang haid membaca Quran. Ini yang pertamanya dulu. Yang keduanya, hukum perempuan yang sedang haid menyentuh Al-Quran, baik Al-Quran yang berupa mushaf atau Al-Quran yang ada di handphone. Gitu ya, itu dua perkara yang beda. Baik, berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, perempuan yang haid itu haram hukumnya membaca Al-Quran. Ya, berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, perempuan yang haid itu hukumnya haram membaca Al-Quran. Bagaimana dengan menyentuh mushaf? Sama, menyentuh mushaf juga haram. Ingat, kalau disebut mushaf itu adalah Al-Quran berupa yang sudah menjadi buku begitu dan tidak ada terjemahannya, itu disebut mushaf. Itu haram. Jangankan perempuan yang haid, kita ini laki-laki nggak punya wudu juga haram. Oke, Samsul itu kan pandangan mazhab Syafi'i. Ada nggak mazhab lain misalnya? Kalau pertanyaannya ada. Siapa contohnya? Misalnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu mengutip pertama pandangan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Haid, dalam bab tafdil haidul manasik kullaha illa tawaf bil bait, bab yang menyatakan tentang perempuan yang sedang haid boleh melaksanakan segala macam praktek manasik haji ataupun umrah kecuali tawaf. Setelah bab itu, Imam Bukhari mengutip pandangan Imam Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas bil qira'atil junubi baks. Ibnu Abbas menyatakan bagi orang junub itu tidak apa-apa untuk baca. Samsul itu orang junub. Pertanyaannya perempuan lain. Orang junub nih, bedanya junub sama haid apa? Junub kalau udah mandi terangkat junubnya. Kalau orang haid, dia mandi terangkat kan? Enggak, kalau haidnya belum berhenti, dia belum terangkat. Poinnya apa? Junub, yang kalau dia mandi langsung terangkat aja boleh. Apalagi haid lama. Kadang-kadang ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada nggak haid yang sebulan? Ada nggak? Pernah nggak dapat yang isinya mau tuh? Jangan orang-orang dulu ya, lagi naiknya udah sebulan kali ini. Pernah update gitu? Kalau pernah, ini mohon maaf, kalau pernah berarti bapak-bapak dibohongi. Kenapa dibohongi? Karena haid itu di kitab-kitab fikih maksimalnya 15 hari, 15 hari. Nah tuh, pentingnya kita ngaji. Jadi kita tahu kayak begini. Udah 15 hari. Masa 9 menit aja itu. Kalau kita ngaji, ya percayaan biasanya apa? Masih keluar darah. Padahal kalau kita ngaji, sahabat perempuan Fatimah bintu Qais itu pernah mengalami keluar darah dari kemaluannya bukan sebulan 2 bulan, tetapi 7 tahun. Coba kalau kita akan arti hukumnya, istri kita keluar darah dan kemaluannya 7 tahun sanggup? Sanggup? Nggak sanggup. Boro-boro 7 tahun, 3 bulan juga ada. Kan begitu.
Nah di sini pentingnya kita ngaji. Jadi kalau pertanyaannya boleh kan? Maka Syafi'i bilang nggak boleh kalau bacanya haram, megangnya juga haram. Tapi kalau Imam Al-Bukhari beliau menyatakan boleh, beliau mengutip pandangan Imam Ibn Abbas, salah seorang sahabat. Yang kedua, beliau mengutip pandangan Imam An-Nakhai, salah seorang nabi. Dalam hal ini misalnya nih, kalau gitu kita pilih yang mana Samsul? Kalau kita mau main aman, udah ikutin mazhab Syafi'i. Aman dulu. Kenapa emangnya? Mazhab Syafi'i itu teruji dari tahun 200 Hijriah sampai sekarang 1400 Hijriah, berarti 1200 tahun teruji. Tapi kalau mazhabnya Imam Ibn Abbas kan, mazhabnya Ibrahim An-Nakhai enggak. Begitu. Gitu ya Pak. Jadi kalau kita jalan misalnya boleh kan? Ya mazhab Syafi'i juga boleh kan? Tapi ini kok kalau nggak baca Quran apa hilang, misalnya begitu. Karena saya santri, ya udah sampai aja pada Imam Bukhari tadi, mengikut pandangan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ibrahim An-Nakhai. Gitu ya Pak. Ada lagi yang lain? Kalau kita lanjut kepada hadis nomor 8. Az-Zaminu hadis yang ke-8 daripada 16. Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madani wa madalukum." Perumpamaan aku, yaitu perumpamaan Nabi beserta kalian yakni umatku, kama tadi rajulin au qadanaran, dia ibarat orang yang menyalakan api, gitu ya. Faja'al janadibu, lalu janadib itu adalah belalang, sejenis belalang. Wal farashu, dan juga lalat-lalat. Saya kata nanti ya, ini kalau dari harus begitu. Tapi ini artinya adalah binatang yang suka melindungi lampu atau lilin. Kalau lalat kan suka melindungi lampu. Kalau belalang melindungi lampu juga kan? Nah, tapi ini terjemahannya kan kata Imam An-Nawawi juga al-jalannya, al-jalan, al-jalan, kaya adalah ya karena yang mana tadi belalang dan juga lalat itu malah datangin lampu atau datangin api. Biasanya kalau datangin api dia bakal hidup kan? Lalat kalau datangin lampu, datangin api bakal terus hidup kan? Biasanya bakal terbakar. Kayak semut, kita bikin teh manis. Dia karena mengapa rasanya manis-manis, dia nyemplung gitu kayak gitu enggak. Kayak lalat kalau di bawah lampu sampai baskom yang isinya air, nyemplung ke situ itu enggak. Nah, kata Nabi, perumpamaan aku dengan kalian itu adalah ibarat orang yang main api, tiba-tiba ada serangga-serangga seperti belalang dan juga lalat yang malah datangin api itu. Binasa, dia bakalan binasa. Sedangkan orang yang nyalain api atau yang nyalain lampu, wa yadubun anha, yang nyalain lampu musirin malah belalang sama lalat itu biar gak kena. Ya kita juga kalau di banyak lalat kan begitu, kita usir-usirin itu. Ya cuma namanya binatang begitu, ya tetap aja. Nah kita juga sama. Kalau nggak dapat bimbingan, ya kita melihat sesuatu yang sifatnya wah, cakep, menarik, enak, kelihatannya kan begitu. Ya dosa itu diperlihatkan atau ujiannya itu dibuat seolah-olah terlihat enak aja kalau melakukan dosa itu. Coba orang yang suka minuman keras,
Ya kan bawaannya pengen aja. Ya pengen itu kan mungkin menurut dia enak. Orang yang suka main slot, kalau sekarang mah nggak tahu nyebutnya dunia slot. Ya kan kegodanya itu karena dianggapnya enak itu. Orang yang suka main perempuan misalnya, PSK dan lain sebagainya, kan kelihatannya enak itu. Kan kelihatannya doang enak. Coba pakai di minuman keras, dan habis duit juga habis, kalau bukan minuman keras doang ya. Kalau obat-obatan yang lain, kadang-kadang kalau ada kecanduan yang berlebihan, apa yang dijualin. Judi, slot, ya begitu juga. Karena di sampai sore cuma main slot doang habis. Ujung-ujungnya utang. Main pelacur ya, tapi doang enak. Emang gak ngeluarin duit. Emang gak dapat penyakit. Kan begitu. Ya emang fitrahnya begitu. Yang dosa mah dibikinnya kelihatannya enak kan itu setan itu. Begitu. Nah kita nggak sadar itu ngikutin. Ya kayak ini kayak laron, kayak belama, nyamperin api aja. Wa ana, sedangkan kata Nabi, sedangkan aku nih, akhiru bi hujarikum anin nar, aku tuh megangin kalian biar gak kena api. Nabi ya jagain kita biar tidak terjerumus ke dalam api. Apinya apa ya? Api neraka. Caranya bagaimana Nabi menjagain kita? Dengan sunnah-sunnah beliau. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita ngikutin sunnah Nabi, insya Allah kita selamat. Tapi sayangnya kadang-kadang orang demi mengejar yang sunnah itu sampai abai dengan niat wajib. Misal berapa banyak orang yang ribut cuma gara-gara jenggot. Pernah kejadian kalau di sini gara-gara jenggot dicukur itu ribut. Memelihara jenggot itu sunnah. Menjaga persatuan itu wajib. Masa ribut sama orang meninggalkan yang wajib cuma gara-gara orang itu meninggalkan sunnah doang. Masa ribut sama orang cuma misalnya gara-gara dia masuk masjid kagak sholat tahiyatul masjid. Kan tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Tapi rugi. Malah kita orang mengikutin sunnah, nggak masuk masjid langsung dulu nggak ada ribut. Itu jadinya nanti kita melanggar sesuatu yang wajib. Tapi nggak sadar, itu sadar nggak sadar biasanya begitu. Suka julidin orang. Mohon maaf saya kasih Samsung ngajarin dengan ngikutin sunnah tapi nggak pakai sorban. Emang ada baru tulis merah. Emang tidak baru. Cuma maksudnya jangan cuma gara-gara yang sifatnya begini itu jadi ribut. Dosa amanah. Saya nggak ngerjain sunnah nih sama orang yang nyikirin orang. Nggak ngerjain yang ini nggak pakai sorban nggak dosa. Tapi kalau nyikirin orang dosa. Itu kadang-kadang kita sadar nggak sadar sudah begitu. Doa asal begini demi menegakkan sunnah dan lain sebagainya. Enggak begitu juga. Enggak mesti begitu juga. Nah, ini tapi nanti di ujung nih, aku nih jagain kalian biar gak terjerumus ke dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min yadayya. Akan tetapi kalian sendiri yang suka gak mau dijagain. Kata Nabi, aku jagain kalian, tapi kalian gak mau. Ini disebutkan, aku, ini Nabi menjaga kita dari neraka itu dengan sunnah-sunnah beliau. Tapi kitanya nih yang kagak mau ngikutin sunnah Nabi. Kita nih lebih sering ngikutin sunnah Nabi yang sifatnya seremonial.
Bentar lagi nih udah ada yang di sini. Insyaallah. Oh, kalau begitu kan udah ada. Tapi sunnah-sunnah yang lainnya gimana? Begitu. Ya. Sunnah-sunnah yang lainnya gimana? Makanya saya suka bercanda itu. Kalau kita laki-laki kan yang diingatnya sunnah Nabi Muhammad, gitu ya. Ya. Padahal kita tahu dari mana sudah ada sunnah Nabi malam Jumat itu. Kalau dalam hadis hari Jumatnya, kita tidak dinikmatinya baru sebelum pergi ke masjid buat sholat Jumat pagi-pagi. Cuma kita sekarang, sunnah Rasul. Sunnah Rasul gimana? Apalagi kalau laki-laki itu, sunnah Rasul itu poligami. Sunnah Rasul poligami doang, awal Jumat doang. Yang lainnya kagak. Kita juga harus ingat sunnah-sunnah yang lain. Nah, mungkin ketika acara maulid ada penceramah akan disebutkan sunnah-sunnah yang lain. Tetapi kalau guru kami yang Kiai Mustafa Yaqub selalu menyatakan sunnah itu ya, secara umum dapat dibagi menjadi dua, atau ibadah itu dapat dibagi menjadi dua. Ibadah sosial yang manfaatnya cuma diri kita sendiri yang merasakan. Yang kedua ibadah muta'addiyah, ibadah sosial. Selain diri kita sendiri, orang lain juga merasakan manfaatnya. Jangan sampai kita mengutamakan ibadah yang sifatnya individual, tapi mengorbankan ibadah yang sifatnya sosial. Begitu. Misal sholat, iya sholat sunnah itu ibadah individual, tapi kalau ngajar itu ibadah sosial. Jangan sampai misalnya demi mengejar sholat sunnah itu sampai menyebabkan kita kagak ngajar. Sholat sunnah ibadah individual, ngajar ibadah sosial. Kalau disuruh pilih, utamanya ibadah sosial dulu. Tapi kalau bisa dikerjain dua-duanya, kerjain dua-duanya lebih baik. Baik, selesai sampai di sini hadis yang ke-8. Insya Allah hadis yang ke-9 itu di antara sunnahnya Nabi itu adalah menjilat jari jemari setelah makan dan juga memungut makanan yang jatuh. Ini bunyi hadis lahirnya begitu, tetapi apakah nanti prakteknya begitu atau tidak? Jawabannya tentu saja tidak. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yunfa'. Allahumma ja'alna lana dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli hayat wa la tajanna wa yawma bisadqari. Allahumma alhimni ilman wa alhimni yawma yaqawmi bina wa yaqawmi wa balaghan rahmatan bina wa basyatan lil mursalin wa salatan hakim wa Rabbi wa akrimni Allahumma bidrik ilmi wa salatil ahli wa ahli min al-zulumati wa tahli abwab rahmataka wa al-musawwataka ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka la ilaha illa anta